Halo, perkenalkan nama saya Diki Agung Prasetyo dengan NIM 192406054. Di sini kami dari kelompok 2 membuat project yaitu dengan judul Z yang bertemakan online shoe store atau toko sepatu online. Nah, di sini nanti untuk desain landing page itu akan dijelaskan oleh teman saya Richard, dan sisanya untuk backend saya akan menjelaskannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja web yang kami buat ini. Yang pertama, ini ada halaman landing page. Nah, seperti ini. Ada efek hover, seperti ini juga. Nah, ini terintegrasi dengan database atau backendnya sesuai dengan produk yang kita buat. Jika diklik maka akan muncul seperti ini untuk nama, kategori, ukuran, dan harga. Lalu jika kita kembali di sini untuk order now akan terintegrasi dengan register seperti ini juga. Ini ada home, kategori, about us, untuk deskripsi seperti ini. Lalu di sini ada halaman admin. Halaman admin ini untuk membuat CRUD ya, untuk create database, create data di dalam database. Untuk read-nya data-data sepatu yang telah dibuat. Lalu ini juga bisa kita edit. Di sini bisa kita delete juga. Kemudian setelah halaman admin ada halaman untuk register. Nah, atau bisa kita akses dari sini atau bisa dari sini juga. Nah, untuk halaman CRUD tadi ini form CRUD, lalu ada navbar. Ini desainnya saya samakan saja, hampir semua sama untuk bagian formnya, cuma hanya berbeda di isi form dengan navbarnya aja. Di sini ada login register. Kalau CRUD-nya tadi hanya logonya saja seperti ini. Nah, ini ada login register. Kita bisa meregisterkan akun. Jika user memasukkan format gambar di luar dari yang ditentukan maka akan keluar pesan, nah, ekstensi foto tidak diperbolehkan. Lalu di sini ada berubah linknya juga kan, register. Nah, lalu berhasil mendaftar. Kita cek di sini. Nah, sudah terdaftar. Passwordnya hash. Oke. Lalu kita menggunakan metode password decrypt. Lalu kita login. Bisa kita cek jika user memasukkan email yang belum pernah didaftarkan. Lalu kita masukkan password. Nah, email ini belum pernah didaftarkan. Lalu jika kita emailnya sudah benar tetapi password salah, email atau password salah, di sini juga terganti ya untuk linknya. Jika benar, maka user akan diarahkan ke halaman landing page yang awal, tetapi perbedaan di sini terlihat di navbarnya. Yang harusnya di sini register, di sini ada profile. Nah, profile lalu ada my account dan untuk logout bisa juga seperti ini. Lalu kita login lagi. Nah, di sini ada my account. My account ini berfungsi untuk edit profile user. Di sini ada nama, lalu gambarnya, nama kembali, username, email, dan job yang kita masukkan sebelumnya. Ini bisa kita edit. Oke, data berhasil diubah. Setiap perubahan data user maka akan otomatis terlogout. Lalu jika kita login lagi menggunakan email yang tadi, nah, email ini belum pernah didaftarkan karena kita telah mengganti email. Jika kita lihat, kita refresh. Nah, email sudah terganti di database. Lalu kita login. Di sini sudah terganti my account. Nah, di sini juga sudah terganti semua ya. Kira-kira seperti itu untuk login register user untuk bagian autentikasi. Kemudian kita ada CRUD ya. Sebentar. Nah, di sini, nah, ini terintegrasi dengan database. Jadi misalnya kita tambah lagi admin, kita ingin menambah, misalnya kita tambah ini setup backboard.
upgrade. Nah, data berhasil ditambah. Lalu jika kita cek, kita refresh, nah di sini data bertambah ya, awalnya 3 menjadi 4. Lalu di sini website kami juga sudah responsif, bisa dilihat. Jika ini kecil akan menampilkan 2 swiper, jika diperbesar akan menampilkan 3. Untuk bawahnya juga sudah responsif, nah bisa dilihat. Lalu di ini juga sudah responsif di bagian jumbotronnya, bisa dilihat di sini. Oke. Nah, lalu tadi ini yang kita tambahkan tadi, jika kita klik maka akan muncul nama, kategori, size-nya, lalu ada price. Ini kita bisa login register seakan-akan jika kita ingin membeli sepatu tersebut. Lalu kita bisa kembali ke awal, kita bisa edit. Nah, ini yang tadi ya, misalnya kita edit ini jadi white, terus ini jadi woman. Kita edit ini gray woman misalnya, kita tambahkan ini 37, terus tambahkan 144, kita ubah menjadi 144. Lalu kita ubah juga gambarnya, data berhasil diubah. Nah, di sini juga berubah ya, gray woman 37 $144 dan sudah berubah. Kita tes. Nah, di sini sudah berubah ya. Untuk semua deskripsi juga sudah berubah. Lalu kita ada fitur delete di sini, delete. Data berhasil dihapus dan ya selesai, data telah berhasil dihapus. Bagaimana cara membuat tampilan awal dari desain sepatu Z kami? Saya memperkenalkan diri dulu. Saya Richard Albert Dua Situmorang, NIM 1924 06073. Kelompok 2 membuat project website toko sepatu. Tampilannya seperti berikut. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada bagian pengenalan, di sini ada home, categories, men, women, kids, about us, dan icon keranjang belanja. Di sini ada order now yang di hover nih. Terus ada tambahan gambar supaya memperjelas website Z toko sepatu kami. Terus bagian kedua di sini ada produk. Di sini dia ada harga dan nama dari produk yang kami buat. Dan di sini nanti akan dijelaskan oleh teman saya mengenai database-nya, tentang fungsinya dan sebagainya. Lalu di halaman ketiga ada deskripsi tambahan mengenai sepatu yang kami sarankan. Dan yang terakhir di sini ada footer. Lalu bagaimana cara membuatnya? Ya, di dalam bagian pertama ini terdapat navbar terbagi 3, ada 1, 2, dan 3. Ini semua berurut dikarenakan kami membuatnya secara MS Auto. Oke, pertama dahulu kita konekkan dulu visual code-nya dengan Bootstrap 5. Font yang kami gunakan di sini adalah font dari Google, yaitu Popin. Shortcut icon yang tadi itu image atau PNG kami disimpan di aset image favicom.png, merupakan nama dari gambarnya kan. Lalu ini adalah link untuk mengakses dari swiper, seperti yang sudah kita jelaskan, seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Untuk membuat icon logo di pojok kiri website, gunakan link rel seperti berikut nih, maka dia akan mengakses gambar dan merubahnya di shortcut icon. Oke, title kita beri Z karena ini merupakan nama dari online store.
Nah, untuk pembagian daftar tadi kan sudah kita jelaskan ada 3 pembagian. Pembagian pertama itu berupa gambar, berupa logo dari website kita. Dan ada baru bagian kedua kita beri di situ ada terdapat home, main. Di dalam itu ada main, home, kids. Main, home, kids itu berada di kategori. Dan untuk terakhir itu ada deskripsi tentang about us. Nah, ini adalah tambahan icon yang ketiga. Pada bagian ketiga itu seperti keranjang belanja. Oke, jadi itu semua gambar ikonnya disimpan di assets, image, dan kita beri nama sub npng agar dapat mengingat namanya. Untuk width kita beri 60, height-nya 50. Nah, selesai penjelasan mengenai bagaimana cara membuat navbar. Selanjutnya di bagian kedua, Jumbotron ya. Seperti yang kita tahu, Jumbotron itu ini tampilan find your perfect source ini dan ini. Nah, untuk pemberian kalimatnya seperti kita tahu kita beri H1, H3, kita kasih call, beri gambar, dan masukkan gambar yang diinginkan. Cara membuatnya ya kita beri Carolus item supaya dia bisa meng-scroll gambar yang kita input nih. Seperti ini deskripsinya. Setiap gambar kita beri nama seperti ini, Nike Air Force, ada Jordan Mars, ada Jordan Mars 270 dan sebagainya. Kita beri gambar sesuai dengan nama yang sudah kita terapkan sebelumnya. Oke, mungkin pembuatan Jumbotron seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Penjelasan yang selanjutnya itu mengenai ini ada gelombang pada website yang kami berikan. Cara membuatnya kita kunjungi saja link getwebs.io. Nah, setelah itu kita tinggal copy dan beri warna putih. Itu dikarenakan setelah kita memberikan background di halaman bagian pertama warna hijau, agar nampak di bagian kedua gelombangnya kita beri gelombang berwarna putih. Nah, ini. Nah, setelah gelombangnya masuk ke start of kategorinya. Nah, di sini adalah tampilan nanti untuk detail harganya berapa, penjelasannya menghubungkan ke database, dan fungsinya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Saya menjelaskan bagian desainnya bagaimana, tampilan awal. Seperti biasa, gambarnya semua diinput di assets, image, dan diberi nama sesuai dengan gambar yang tersedia. Setiap tampilan itu ya kita beri font family Poppins, body dengan background di bagian pertama tadi kita beli warna hijau, warna putih, font size-nya 120 untuk div.nav.link ya, baru kita beri hover warna putih. Ini tadi dalam Jumbotron kita beli CSS nya background color-nya warna hijau ya, left call-nya Jumbo H1. Ini ada BTN order, kita beri padding 10 pixel. Di kategori tadi ya, di kategori kita beli juga warnanya ini hijau, border radius, BTN detail, hover juga. Seperti yang sudah kita pelajari cara input, bagaimana cara menginputnya ya, kita sudah mengerti. Kita beri swiper agar nih tampilannya bisa nambah. Jika kita tampilkan 4 gambar nanti dia bisa scroll ke kanan, kita swipe. Nah, ini udah mulai dari sini adalah penjelasan mengenai swipe body, swipe select card kan. Sampai sini detail dengan harga. Setelah itu ya seperti biasa, supaya mempermanis tampilan dari website kita beri juga desain gelombangnya, tapi kali ini kita beri warna desainnya warna hijau agar kelihatan lebih terlihat jelas gelombang yang diberikan. Oke, seperti biasa kita buka link getwebs.io. Nih seperti ini. Di start of description kita beri assets image run 1, beri raw like item center supaya item dari gambar ini nih, dari teks ini dia bisa di tengah nih, biar di tengah dia,
jadi dia otomatis di tengah. Makanya kita beri item center, kita beri warna kuning, dan semuanya kita gambarnya itu kita akses dari atas biasa, access image run.jpg. Jika kita lihat style CSS yang kita buat, nah ini deskripsi. Terus font size nya kita beri italic ya, biar dia terlihat lebih, tampilan lebih bagus lah nih kan. Selanjutnya penjelasan berikutnya itu setelah kita selesai mendesain tampilan gelombang seperti di gambar, seperti website kami ini, baru kita telah mengenal bagaimana cara membuat gambarnya. Dan ini lalu di tahap terakhir ada footer. Nah, jika di hover dia kan berwarna kuning, dan jika diklik akan kembali ke home. Cukup mudah membuat hover seperti ini. Kita tinggal buat ya text center, text hover ini, dan home, supaya dia langsung jika kita mengklik hover, jika kita mengklik footer Z nama website kita, maka dia akan kembali ke home. Lalu inilah tadi penjelasan mengenai swiper yang kita buat. Ini merupakan linknya supaya swiper bisa diakses. Di style.css nya di bagian footer itu ada margin top, color, teks dekorasi, dan kita beli hover di bagian terakhir. Nah, untuk CSS berikutnya yang mulai dari only desktop, jumbotron, dan lain-lain, selanjutnya teman saya yang akan jelaskan. Oke, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Untuk backend sendiri saya akan menunjukkan kodenya. Yang pertama kita ada landing page. Landing page-nya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini hanya perbedaannya hanya di sini saja. Nah, ini dia. Pertama-tama kita membuat database yang ada di MySQL ini bernama Z. Lalu kita menggunakan table show yang untuk data-datanya ada seperti di sini. ID, nama, kategori, size, price, dan thumbnail. Dengan ID yaitu auto increment. Lalu primary key. Untuk user kita ada user ID, email, pass, nama, username, job, dan foto. Seperti biasa user ID menggunakan auto increment, lalu primary key. Kemudian kita membuat folder DB untuk database dengan nama connection dan PHP. Kemudian kita membuat variabel con untuk mengkoneksikan website kita dengan database yang kita buat dengan cara localhost untuk nama ininya, hostnya, lalu root untuk username, password kosong, dan nama databasenya itu Z. Nah, jika di sini terjadi permasalahan seperti MySQL-nya belum terkoneksi, maka akan muncul pesan seperti ini, gagal koneksi ke database. Lalu setelah itu di bagian admin. Di bagian admin itu ada untuk tampilan CRUD. Kita lihat kembali. Nah, ini tampilan CRUD-nya, indeks PHP-nya ini. Sini ada ya title, terus ada icon juga dengan Google Font. Kemudian sini ada ini card ya, card, lalu di dalamnya diletak form. Ada navbar juga. Kemudian ada untuk read-nya juga. Sini kita untuk size kita menggunakan looping dari 30 hingga ke 45. Lalu di sini ada untuk loopingnya juga, untuk looping read, di mana dia mengambil database lalu mengambil semua data yang ada di table shoes. Nah, di sini kita menggunakan looping while dengan mengambil data yang ada di table shoes tadi dengan metode MySQL fetch assoc atau mengambil data secara associative array. Lalu kita tinggal mengakses ininya, nama variable, lalu nama fieldnya atau nama key-nya. Nama key-nya biasa disesuaikan dengan nama field yang ada di database karena kita mengambil data associative array. Ada nama, kategori, size, dan price, lalu ada thumbnail. Terus di sini ada untuk edit shoe, ini icon dari bootstrap-nya langsung,
ini juga. Nah, ini dia ikonnya. Lalu kita arahkan dia ke comments edit shoe. Nah, ini dia comment edit shoe berdasarkan ID. Lalu kita ambil ID-nya. Ini juga untuk delete sama seperti itu. Lalu kita lihat di edit shoe seperti ini kira-kira. Nah, di sini dicek apakah jika tombol create ini sudah ditekan atau belum. Jika tidak, maka keluar script tombol lalu alert tombol create belum ditekan. Nah, jika sudah, maka kita inisialisasikan semua yang ada di sebelumnya di sini di form. Nah, di form sini sesuai name-nya ya. Nah, name-nya sesuai name, as name. Lalu kita ambil data secara method post. Ini method post. Lalu kita arahkan actionnya ke add-shoe.php. Nah, di sini kita ambil semua berdasarkan post dan kita tentukan extension apa saja yang dapat dimasukkan oleh user. Lalu kita tambahkan PNG, JPG, JPG, dan SVG. Kemudian kita membuat variabel baru bernama X dengan menggunakan metode export. Export itu adalah untuk seperti kita mengambil data, kita memisahkan data yang kita punya dalam bentuk array. Jadi kita mengambil apa ini parameter yang bernama delimiter, yaitu pemisah. Jadi pemisah setelah titik, lalu kita ambil data yang ada di thumbnail. Lalu dari extension tersebut kita ubah menjadi str to lower untuk mengambil huruf kecil saja. Lalu kita ambil n.x. Jadi misalnya ada di sini kasus sepatu.jpg. Jadi nanti hasilnya akan menjadi kita ambil JPG-nya saja, karena kita hanya mengambil extension-nya saja. Lalu kita menggunakan variable file temp, kita membuat variable file temp dengan menggunakan files. Thumbnail kita mengambil temporary name-nya yang ada di device kita. Kemudian kita membuat variable run atau untuk random angka dari 1 hingga 999. Kemudian kita membuat variable name untuk nama baru dari file yang ingin kita tambahkan ke sini. Nah, misalnya di sini 119 terus 16 ini angka acak. Kita tambahkan dengan seperti ini, kita tambahkan pakai concat thumbnail. Lalu kita tambahkan jika in array extension ini ada di dalam extension yang ditetapkan, maka jalankan kode yang ada di sini. Nah, kodenya apa saja? Ini adalah move uploaded file yang diupload oleh user, misalnya di sini. Nah, ini file yang di sini akan dipindahkan ke sini, folder ini .2. Berarti kita dari sini ya, .2 ke comments, baru .2 lagi ke admin, kita masuk ke thumbnail dan letakkan di dalam thumbnail tersebut. Lalu nama filenya itu adalah name dengan bilangan random tadi, lalu nama file yang diupload seperti ini, 119 Jordan 270 top titik. Nah, ini top 3 misalnya. Lalu kita buat query dengan cara masukkan insert into sesuai table shoe, lalu nama field seperti ini, value-nya apa sesuai yang kita masukkan tadi di post. Lalu kita buat result MySQL query dengan database koneksi tadi, include sesuai ini yang kita sudah buat ini di sini con. Nah, lalu query-nya, nah jika resultnya gagal maka query gagal dijalankan dan tampilkan pesan errornya. Lalu jika berhasil, buat data berhasil ditambah. Nah, di sini jika array extensionnya tidak diterima, maka akan keluar alert ekstensi tidak diperbolehkan. Kemudian di PHP tadi ada edit shoe. Nah, edit shoe ini berdasarkan ID ya. Jika diklik maka akan berdasarkan ID, sama seperti add shoe sebelumnya. Ini sama, hanya saja perbedaannya adalah dia mengambil ID. Beneran sama saja scriptnya, hanya perbedaannya saja di sini terlihat di formnya. Kita tambahkan value-nya apa? Kita ambil dari folder shoe ini tadi, variable shoe dengan fetch array, nama arraynya.
Kalau array biasanya bisa dalam bentuk numerik ataupun associative array, jadi ada dua. Ada kita tambahkan di value-nya saja. Kalau nama misalnya kita edit ini, nah di sini langsung muncul namanya. Nah ini ada presnya juga, tetapi di sini tidak, karena dia bagiannya ini inputan ya. Di sini bagian select option. Sejauh saya mencobanya tidak bisa menggunakan value gini, jadi saya biarkan secara default saja. Oke. Lalu sepertinya itu saja untuk edit shoe. Lalu ada delete shoe. Delete shoe sangat singkat, dengan menginclude connection yang ada. Kita mengambil sesuai ID, sesuai di index PHP tadi, ini sesuai ID untuk delete shoe. Lalu nah ini delete from shoe, dimana ID-nya shoe ID sesuai dengan ID yang kita ambil, sesuai get, pakai super global variable get dengan shoe ID-nya. Jika sama, maka data berhasil dihapus. Untuk CRUD bagian sepatu atau produknya sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan. Lalu jika untuk user kira-kira sama seperti itu, hanya saja di user yang bisa di CRUD itu semua bisa di CRUD kecuali password, dikarenakan saya sudah mencoba beberapa cara untuk mengganti password, tetapi ada permasalahan dengan metode bcrypt yang kita gunakan, karena metode bcrypt yang kita hash menggunakan metode bcrypt itu tidak dapat didekripsikan lagi. Dia hanya menggunakan password verify-nya saja. Jadi saya tidak menggunakan penggantian password atau user code-nya, passwordnya bisa diganti. Jadi saya hanya menggunakan yang lainnya saja, seperti nama, username, email, job, gitu saja. Untuk index itu sama seperti landing page, cuma hanya beda di navbar saja. Di navbarnya memakai session ya. Kita mulai dari register saja terlebih dahulu. Register ini untuk register seperti ini. Nah, untuk di hover, kemudian di sini ada message. Nih, message-nya tadi. Jika yang sudah saya jelaskan, jika email yang sudah didaftarkan itu tidak bisa, ekstensi juga. Lalu jika berhasil maka berhasil mendaftar sesuai emailnya, sesuai message yang ditulis di sini. Lalu ada form seperti ini biasa. Kemudian untuk comments di sini register. Nah, di comments ini akan dicek apakah tombol register sudah ditekan. Jika tidak, kembalikan ke register.php, kembalikan ke halaman ini. Oke. Lalu jika sudah, maka email yang dimasukkan akan diinput melalui input post, lalu akan dicek filter validate email sesuai dengan ini. Jika password, menggunakan password bcrypt tadi untuk di hash agar menjadi data acak seperti di sini. Bisa kita lihat, nah datanya acak ya. Kemudian untuk nama kita pakai string, username juga, job juga, dan foto seperti biasa. Lalu kita tambahkan variabel baru query validation dengan cara mengambil semua data di mana email sama dengan email untuk mengecek. Lalu mengecek sesuai baris, lalu query-nya dan database yang dikoneksikan, lalu dengan query validation tadi. Nah, jika email yang sudah terdaftar ada di dalam database, maka akan muncul di sini email pesan, email registered, bahwa email sudah didaftarkan. Karena jika email yang sudah didaftarkan ada di database, maka akan menghasilkan lebih dari 0 atau 1, makanya akan muncul error. Jika tidak, jalankan function ini, function register user, dimana function register user itu berada di atas, sama seperti create tadi ya, mirip seperti create, hanya saja di sini ada kita menggunakan global count karena kita di dalam function yang bersifat scope-nya scope lokal ya, bukan global. Jadi kita menggunakan global, lalu kita ambil count agar bisa menggunakan include DB connection-nya ini
ini seperti tadi sama, lalu masukkan ke tabel user, itu hanya itu perbedaannya. Lalu jika ini register telah berhasil, maka akan muncul register successful. Jika extension yang dimasukkan tidak diizinkan dari 4 format ini, maka akan muncul pesan extension error. Lalu jika user memasukkan tanpa foto juga bisa seperti ini. Kemudian jika sudah berhasil, kita akan pergi ke login. Sini login. Di login hanya sedikit, dimana akan mengecek jika tombol login sudah ditekan, maka jalankan ini yang ada di dalamnya. Lalu kita lihat di sini email akan difilter sesuai tadi, email pas dengan string. Lalu query kita buat dengan cara select semua di mana email sama dengan email yang kita masukkan. Lalu kita buat folder user dengan cara kita buat variabel user untuk mengambil data yang ada di sini sesuai query tadi, sesuai di sini dengan cara fetch assoc atau associative array. Lalu dicek jika user, lalu ada if lagi, membuat password verify dikarenakan tadi ada menggunakan metode bcrypt di sini hashnya. Nah, dicek pas yang kita masukkan di sini sesuai dengan di input user atau input post, apakah sama dengan yang ada di database. Nah, jika sama, maka jalankan session. Lalu jika sudah jalankan session, maka letak user sama dengan ini variable user tadi. Lalu kembali arahkan dia ke sini, index.php di sini. Nah, ini dia. Jika sudah login ke dashboard tadi yang sudah saya tunjukkan. Lalu jika password salah, maka di sini email atau password salah akan muncul di sini sesuai yang kita buat message-nya. Nah, di sini incorrect information, email atau password salah. Kemudian di else berikutnya saya tambahkan jika email yang dimasukkan oleh user itu belum pernah didaftarkan, maka akan error, email ini belum pernah didaftarkan. Nah, lalu akan kembali ke index.php jika sudah login. Ke sini coba kita login terlebih dahulu agar dapat melihat. Nah, kita sudah berada di sini di index.php. Lalu user bisa mengklik my account untuk mengedit profile, lalu logout juga ada untuk langsung logout. Kita akan bahas logout terlebih dahulu karena itu sangat singkat. Di sini logout. Nah, jika menekan tombol logout, maka session startnya tadi kita unset yang usernya tadi sesuai kita, lalu kita hancurkan sessionnya, destroy semua session dan kembalikan ke index.php di sini. Nah, index.php awalnya yang sini. Lalu jika untuk edit user, ini my account, di sini ada dashboard user nih. Nah, di sini hanya card biasa ya untuk menampilkan nama, profilnya, nama, username, email, job. Lalu ada untuk edit profile juga dari icon bootstrap. Ini mengambil dari session ya. Nah, session start, lalu kita cek. Jadi jika seseorang menginjek langsung dari sininya itu nggak bisa. Jika dia belum login, maka akan ditendang kembali, dikembalikan ke halaman login. Jika dia belum login dengan menginjek link yang ada secara langsung, dia akan dikembalikan ke halaman login tadi. Jika kita klik edit profile sama seperti ini. Di sini ada edit user sama seperti edit sebelumnya. Hanya di bagian value-nya aja kita menggunakan session. Kemudian jika sudah diedit, kita akan logout. Nah, si user akan dipaksa untuk logout. Lalu untuk ini kembali. Sepertinya kurang. Oke, sip. Kemudian untuk logout tadi sudah saya jelaskan di sini. Sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan untuk semuanya. Kira-kira seperti ini project yang kami buat untuk kelompok 2 dengan nama Z Web
dengan tema online shoe store seperti ini. Ada carousel ya, hanya sederhana. Seperti itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya Dika Agung Prasetyo, terima kasih.